Badai keretakan rumah tangga pekan ini seolah beruntun mengguncang rumah tangga selebriti ibu kota. Di antaranya aktor sekaligus anggota DPR Lucky Hakim. Setelah sempat menggegerkan publik dengan pengakuannya telah menalak Tiara Dewi yang baru 6 bulan dinikahi secara resmi, hari Jumat kemarin pengacara Lucky pun bahkan resmi mulai mendaftarkan permohonan cerai Lucky ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ironisnya, satu malam jelang pihak Lucky mendaftarkan gugatan cerainya, Tiara Dewi pun dikabarkan tumbang sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Apa yang terjadi dengan Tiara? Mungkinkah Tiara terguncang syok atas gugatan cerai Lucky Hakim hingga kondisi kesehatannya pun tumbang dan harus dilarikan ke rumah sakit? Entahlah, yang jelas hingga hari di mana pihak Lucky mendaftarkan gugatan cerainya di Pengadilan Agama, Tiara masih belum bisa ditemui karena masih belum sadarkan diri di rumah sakit. Alhamdulillah hari ini pendaftaran gugatan antara Mas Lucky dengan Bu Tiara Dewi, alhamdulillah tadi kurang lebih jam 11.30 sudah kita layangkan gugatan di Pengadilan Agama Jakarta tempat. Memang masih dalam kondisi belum sadarkan diri karena masih memang pengaruh sama obat biosih gitu. Karena kolik lambungnya kambuh lagi sih gitu. Rumah sakitnya kemarin malam jam 10 malam dilarikan ke sini. Ya kalau namanya syok pasti syok lah ya gitu. Pasti syok, kepikiran juga, tapi alhamdulillahnya ya tetehnya kan udah mulai beristiqomah, udah mulai mengikhlaskan gitu. Mungkin yang terbaik untuk teteh sih gitu. Jadi teteh selalu berpikiran dan selalu bilang mungkin ini jalan yang terbaik dari hijrahnya teteh gitu. Mengejutkan, baru setengah tahun meresmikan pernikahan pasca menikah siri di tahun 2016 lalu, mengapa Lucky Hakim memutuskan untuk menggulirkan talak dan berusaha menceraikan Tiara Dewi? Sebuah teka-teki yang kian mendulang misteri. Pasalnya fakta bahwa selama 1 tahun 6 bulan menikah, Tiara dan Lucky Hakim tidak pernah menetap dalam satu rumah, menjulangkan tanda tanya. Mungkinkah selama ini Lucky dan Tiara hanya menjalani kawin kontrak sehingga habis masa perjanjian lewat gugatan cerai Lucky? Entahlah, yang jelas ketika resmi menikah pun Lucky dan Tiara sama-sama mengakui bahwa mereka sengaja menandatangani surat perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah karena memang itu ketenangan. Saya sempat nanya kan, kamu nih perjanjian pranikah ini karena memang sama saya, apakah saya ada tampang-tampang muka akan mengeruk harta atau akan menguasai atau melarang? Dia bilang enggak, siapapun suamiku, waktu itu dia bilang siapapun nanti calon suamiku saya akan tetap bikin perjanjian pranikah gitu. Karena memang dari pas nikah pun nggak satu rumah kan, media juga udah tahu kan nggak satu rumah gitu. Tapi nggak dalam kondisi nggak satu rumahnya pun baik-baik aja gitu. Cuman karena memang dengan something apa juga kita nggak tahu seperti apa, dengan akhirnya Mas Lucky memutuskan seperti itu. Ya kalau misalkan pengen tahu lebih lanjut kan bisa menanyakan kepada yang bersangkutan gitu. Isu berkembang itu kawin kontrak dan sebagainya itu tidak ada sama sekali, sehingga beliau bilang ya saya tidak mungkin melakukan hal itu. Informasi yang saya dapatkan dari Mas Lucky itu kurang lebih sudah 2 bulan. 2 bulan itu komunikasi itu sudah berjalan tidak harmonis. Tidak harmonis, bahkan Bu Tiara sendiri pun tidak pernah nginap satu rumah lagi sama Mas Lucky. Karena kenapa? Ya karena tidak ada kecocokan lagi. Dan yang lebih mengejutkan adalah usia pernikahan mantan istri pedangdut Nazar Musdalifah. Lebih pendek dari usia pernikahan Lucky Hakim, Musdalifah diam-diam telah melayangkan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 5 Juni 2017 lalu. Setelah baru 2 bulan menikah dengan pengusaha asal Sulawesi, Hairil Anwar. Uniknya, baru 2 hari mendaftarkan gugatan cerainya, hari Jumat kemarin Musdalifah pun harus kembali mengurus administrasi gugatan cerainya ke Pengadilan Agama karena mengalami masalah. Pasalnya Hairil Anwar, sang suami ketiga Musdalifah, tak diketahui di mana keberadaannya. Di sini aku tidak mau banyak bicara ya. Yang penting alhamdulillah aku udah masuk di data, udah termasuk daftar.
secara resmi belum ada kuasa khusus dari kuasa hukumnya. Kemudian ada kendalanya di gugatannya tidak lengkap tentang alamat tergugatnya, dalam hal ini suaminya, sehingga Bu Musdalifah dia kembali pulang, dan kebetulan pada hari ini pada tanggal 7 Juli 2017 Hajah Musdalifah mendaftarkan cerai gugatnya di Pengadilan Agama secara resmi, hanya prinsipalnya langsung, dia tidak menggunakan kuasa hukumnya, tapi langsung Bu Hajah Musdalifahnya. Saat ini perkaranya terdaftar di Pengadilan Agama Tangerang dengan nomor perkara 1275-PDTG-2017-PATNG. Nanti akan ditetapkan ketua majelisnya oleh ketua pengadilan, nanti akan ditentukan penentuan hari sidangnya, kemungkinan sebulan lebih karena tergugatnya di luar kota Tangerang, di daerah Pamulang. Iya, bak hilang ditelan bumi hingga kini keberadaan suami ketiga Musdalifah tersebut sama sekali tak diketahui. Dikabarkan dikejar sederet pihak karena masalah hutang piutang. Setelah keluar dari rumah Musdalifah di bulan Juni lalu, Hairil sama sekali tak memiliki alamat pasti. Bahkan ketika ditelusuri oleh tim Hotshot, rumah yang konon dihuni Hairil tapi kemudian terkuak sebagai rumah orang tuanya pun dipasang tulisan dijual. Menjulatkan tanya. Terlilit kasus hukum akibat masalah hutang piutang hingga menghilang bak ditelan bumi, mungkinkah Musdalifah kekeh menggugat cerai meski tak mengetahui keberadaan Hairil Anwar karena takut terseret masalah hutang piutang sang suami ketiga? Aku tidak mau ikut campur dan aku tidak mau untuk termasuk golongan hutang piutang beliau. Karena mau bagaimanapun, aku juga kaget dengan berita seperti itu. Oh, ternyata kok kayak gini kenyataannya. Sudah, aku tidak mau banyak cerita, itu urusan beliau masing-masing. Yang penting pribadi aku juga orang bisnis, aku juga harus menjaga aku dan anak-anak dan karir aku. Ya aku maunya ya seperti ini. Aku nggak tahu, aku tiba-tiba ya walaupun sekalipun beliau masih ada istri atau tidak, itu urusan dia ya. Yang penting aku pengen secepatnya langsung, nggak mau untuk lanjut. Lama terpisah dan tak berjumpa, pekan ini Natasha Wilona dan Verrell Bramasta antusias bertemu dan menghabiskan libur bersama dengan gaya yang tak biasa. Wilona dan Verrell saling menantang adrenalin dengan menjajal mobil sporty melewati jalur off-road yang terkenal sulit serta berbahaya. Nah, seperti apakah keseruan acara liburan bersama Verrell dan Wilona? Dan benarkah di balik liburan seru tersebut terselip kisah pendekatan cinta lama yang bersemi kembali antara Verrell dan Wilona? Simak berita lengkapnya hanya di Hotshot usai jeda pariwara berikut ini.